الفاتحة بنية القبول وتمين كل خير وعمل وصلاة شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا إلى روح كتب العلوم بحامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البسطامي ثم إلى روح كتب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح محمد بن عبد الكريم السمن المداني ثم إلى روح محمد رشاد بن عبد الله البنجري ثم إلى روح عبد الصمد بن مفتي جمال الدين ثم إلى روح يجي كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري ثم إلى روح الشيخ شرواني عبد المجيد ثم إلى روح عنم شعرني عارف ثم إلى روح محمد زيني بن عبد الغني وأصولهم وفروعهم أن الله كريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan ala ni'amihi bi ni'amin la yuhsa. Assalatu wassalamu ala man bihi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa ala alihi wa ashabihi dawil fadaili wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam as-salatu mi'rajul mu'min. Wa fi haditsin akhar likulli syai'in 'alamah wa 'alamatul jannah as-salat. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, karena dengan berkahan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikannya kekuatan dan kemampuan untuk berhadir di majelis ini guna memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan ulun ucapkan terima kasih atas para panitia Langgar Miftahul Jannah. Kalau ke atas undangannya dengan kesekian kalinya tak, karena jadi cocok lawan liur. Jangan tahan. Ini padahal ibu-ibu juga penpul juga jadwal. Di malam ini lagi nak baca di ulu benteng lagi. Habis asar ada orang belajar lagi baca ada juga tak. Jadi tagas apa tak, dengan niat kita kenapa mengabulkan hajat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qada hajat akhihi kadallahu hajatahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa kata Allah mengabulkan hajat saudaranya, niscaya Allah taala mengabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hajat kita di sini, hajat kita bertaat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita, dosa kedua orang tua kita habis dihabiskan Allah Ta'ala dengan sebab menta'zim dan memperingati acara Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terjadi di malam 27 Rajab, malam Senin. Tuh, para ulama menyatakan bahwa umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dinyatakan di dalam kitab 51 tahun 9 bulan. Terserah ulun aja cara mengaturnya tadi, dia panjang boleh, dikit boleh. Jadi terjadinya atau umur terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi ini Rasulullah berumur 51 tahun
90 hari. Jadi ingatnya 51 umur 51 sekian. Ada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi. Di dalam kitab dua qaul menyatakan yang mana qaul kedua-duanya sahih. Terjadinya Isra dan Mi'raj ini sebab Allah Ta'ala pengen menghibur kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW, karena di tahun tersebut Allah Ta'ala mewafatkan dua sosok yang beliau cintai. Yang pertama Abu Thalib dan yang kedua Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi dihibur, makanya dinaikkan di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat yang lain bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi dengan sebab kecemburuannya bumi terhadap langit. Jadi ada dialognya. Jadi kita ambil ringkasnya Jaruni Undani tempat yang paling baik. Kenapa? Karena di tempat Undani ada yang namanya Baitullah. Jadi jar langit Undani ada. Siapa? Undani berisi tempat yang namanya Baitul Ma'mur, tempat para malaikat beribadah. Jadi jar bumi pulang, aku ini di sini apa ada gunung-gunung, sungai-sungai, macam-macam bangunan ada. Jar langit Undani ada. Langit ada, apa lagi? Bintang ada, bulan ada, matahari ada. Dan ringkas cerita yang ketiga ada di bumiku ini suatu sosok yang makhluk yang paling agung yaitu Sayyiduna Muhammad. Nah, maka irilah langit ini kepada Allah Ta'ala dan meminta untuk bahwa Rasulullah ini diperjalankan ke langit supaya apa? Supaya sama mendapatkan keagungan. Makanya ibaratnya kalau Nabi ini di mana Nabi berada itu mendapatkan keagungan. Kenapa? Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itu sejarah singkat daripada Isra dan peristiwa sebelum Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah. Ini kita bertaruh sajalah. Kalau bertaruh membacanya lain kayak Maulid tadi. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Karena habis waktu bila lu Maulid juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sholat juga belajar. Kan siapa belajar dalam guru Khalidnya apa guru kumpul itu. Jadi situ pelajari. Yang kedua dengan Syekh Al-Muharram bin Ahmad Al-Muharram, dosen DLC. Jadi dari di sini juga. Jadi masalah lagu bayati hijaz sikah nahwan pelajari. Salah bayati. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Saya juga. Tapi ini mangga sudah. Kenapa ada sebelum sudah? Kiraat bisa juga. Makanya kiraat di Mekah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa juga. Kenapa? Gurunya orang luar. Ya kalau makanya murid ini tergantung gurunya. Bilanya gurunya harap juga muridnya. Kenapa? Menyerap ilmunya banyak. Ya kalau guru cuma selikung di kampung selikung juga. Ya kalau membaca ketiara aja aturannya roh punya dua, tarkib takim tebal tipis. Roh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dibaca roh. Diingat taruh saja. Harusan maka anda pakai baju bacanya. Jadi kenapa harus singkat saja? Subhanalladzi asra. Subhana di dalam ilmu tafsir. Kalau kita sudah nampak ada belajar tafsir sebutin ayat tinggi supaya paham. Karena apa? Cukup dengan satu ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bijan Muhammad sama nanti aman. Terbalik. Putar. Iya. Putar.
sebutan lagi. Jadi subhana, maha suci Allah Ta'ala. Para ulama mufassirin menjelaskan subhana ini mengandung 3 arti. Arti yang pertama tanzih, Allah Ta'ala maha suci daripada sifat-sifat kekurangan, yaitu Allah Ta'ala kuasa memperjalankan Nabi Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dengan waktu temporer yang sedikit. Pertama. Yang kedua al-bara'ah, Allah Ta'ala melepaskan Nabi Muhammad daripada sifat-sifat kekurangan, yang mana Isra ini kada pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad, ya Allah, dan sesudahnya pun kada pernah terjadi juga. Kenapa nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad ini tidak pernah terjadi? Kenapa? Ta'ziman li sayyidina Muhammad, karena mengagungkan dan menghormati bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ta'ajjuban, keajaiban, keistimewaan yang mengandung keanehan. Kenapa? Keanehan ini bila dipikirkan secara akal pasti dah menolak. Ya Allah, pasti menolak. Makanya ini kalimat subhana ini Allah Ta'ala memuji untuk para pengikut atau sahabat Nabi, yang mana orang itu beriman apakah tetap percaya dengan Nabi atau sebaliknya. Bahkan banyak sahabat-sahabat yang imannya kurang-kurang tanggung, kenapa mendustakan bagi Sayyidina Muhammad. Nah, itu ujian sebenarnya. Nah, kayak itu juga lewat guru itu sebenarnya kayak apa penampilan guru, yang penting si itu guru sebenarnya. Karena pakaian itu bukan simbol, cuma pakaian. Karena orang alim itu terletak al-ilmu bisudur, ilmunya di dalam dada bukan di pakaian. Ya kata, menurutnya karena pakaian di sini, kita kalau pakaian bisa buka bagian. Semua ijazah itu bisi, hatta berjenggot gitu ada ijazahnya. Jadi apa tongkat ada ijazahnya, bolang, bayi mama, apa lagi, bagamis, berjubah, semuaan ada. Tapi kenapa kalau timbul jadi fitnah, mengajar anaknya sudah kayak itu. Jadi kita ini menselarasakan, mensesuaikan dengan tempat dan keadaan, supaya apa? Jangan menimbulkan fitnah dari bermacam-macam kalangan. Karena apa? Kita sangka ini padahal kita juga yang berdosa. Kita nih misalnya kalau mau hal seorang ini kada guru, seorang ini kada alim berulang misalnya melanggar. Jadi lantaran orang menyambat kita ini, lantaran ulah kita, jangan kita menganggap itu tuh pahala, malah menimbulkan dosa. Kenapa? Dengan sebab kita melakukan kayak itu, orang jadi menyambat kita, yang mana biasanya ada. Karena perlu bijaksana tuh. Kenapa? Supaya ada pertanggungjawaban daripada ilmu dan amal seseorang. Kayak juga, kayak kita di bisi kendaraan, ya kalau biar kendaraan duit kita, ya kalau tapi SIM kan ada di raja polisi lah, jelas di raja polisi sudah. Kenapa? Padahal kendaraan ampun kita, menukarnya duit kita, tapi di raja orang kenapa SIM kan ada? Ya kalau apa arti SIM? Surat izin. Nah, jar bukan SIM, surat izin mengemudi, jar ulun SIM, surat izin menunggang. Ya lah, surat izin menunggang apa aja, menunggang bini gak ada juga bini. Ya lah, surat izin menunggang bang. Umum sifatnya mengemudi pakai kendaraan, mobil, pesawat. Jadi apa mengemudi? Jadi apa ta'ajjuban, mengherankan perlakuan Isra dan Mi'raj ini terjadi untuk Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra, maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan, yang menjalankan Nabi itu Allah, sama sifatnya. Ya Allah Ta'ala maulah wali ini khusus kesan orang yang dikehendakinya. Sudah itu ya kalau kita ingin memperingati masalah haul ya Allah. Jadi apa? Sama kayak haul apa urus mengumpul atau ya Allah. Maha suci Allah Ta'ala yang telah menjadikan wali itu dengan orang yang dikehendakinya. Artinya ada kau disetting menjadi wali. Kayak wali kenapa? Kenapa? Karena wali ini salah satu bentuk wali dicap seorang wali itu atau dilantik seorang wali itu dengan adanya karomat di tangan. Arti karomat amrun khariqun lil adat. Tapi bila bagi Nabi nggak namanya mukjizat, sama amrun khariqun lil adat. Bila bagi Nabi terjadinya itu ada mukjizat, tapi bagi wali adanya namanya karomat, yaitu amrun khariqun lil adat, sesuatu perkara yang menyalahi dengan adat kejadian.
Kita lihat abah guru seunggul sudah belajar mengaji umur 5 tahun. Lihat di anak kita ini umur 5 tahun main game. Makanya karena orang wali dari halus tabiatnya ini sudah Allah Ta'ala maulanya. Kenapa? Karena faktor didikan abahnya dan ayahnya. Ada mah kayak kita lagi halus sebelum jadi halus main gambar, main kleker. Ini kan ada wali itu aja, jangan menganggap ini wali lain. Jangan perlu sekedar membacakan aja masalah sejarah Isra dan Mi'raj dan pembahasan mengungkap tentang sedikit haul. Ya kalah. Makanya orang wali itu biarlah. Tapi wali ini macam-macam juga. Ada yang wali ghaus, wali kutub, wali tajdid. Ya kalau macam-macam. Nujabah, autad, abdal itu macam-macam wali. Jadi apa? Orang yang dilantik Allah Ta'ala jadi wali ini pasti kelakuannya lain pada orang biasa. Mata halus, ini sudah cangkal menuntut ilmu. Kita ini Tuhan payah sudah. Ujian kita ini menuntut ilmu seperti meja. Palingan ngantuk ya. Ya kan? Ngantuk puyuh. Orang lagi halus mengaji sama ya kayak itu juga. Apalagi kan di pondok waktu itu sedikit benar yang ibaratnya apa? Yang dipakai untuk istirahat dikit benar. Apa? Bis bangun guring pengajian, betul sekolah, guring tengah hari mengaji lagi malam sampai jam 10 malam hanya istirahat. Hari-hari mengaji. Ini seminggu sekali bisa ada ulang langgar. Ya kalau makanya anak langgar tu rame, kampung tu rame, diulah di situ majelis. Supaya apa? Supaya ada kegemaran anak-anak kita ini untuk mengisi masjid atau langgar. Tapi bila ada hinip, dia jangan aneh. Kenapa di langgar kami hinip ya? Ada kalau kegiatan di dalamnya. Karena dengan adanya belajaran, disitulah orang mengenal akhlak dengan Allah, akhlak dengan Nabi dan akhlak dengan kuitan. Tapi mendadak ini Pak, yang ajan kalau bisa ajan. Yang ajan kalau bisa ajan, apalagi nak jadi imam. Yang ada awal. Jadi apa? Yang Allah Ta'ala perjalankan Nabi Muhammad. Jadi Allah Ta'ala yang hendak atau Allah Ta'ala yang memberi izin Rasulullah ke jalan. Baik juga tuan guru tapi tak tahu. Kalau kau harus kurang harus lulus pondok lah, harus bisa berceramah, harus bisa belajar sebenarnya ada. Dia harus dengarnya jarak Sayyidina Ali. Syarat orang alim itu yang terakhir apa? Syarat yang keenam irsyadul ustaz, bimbingan rohaniah daripada guru. Jadi bila ada izin guru hendak keluar berdakwah, hanya dia. Kenapa? Bila kehendak seorang pasti duitnya dah yang diberi kurang untuk kebutuhan kita pasti sudah. Karena apa? Karena sifatnya Nabi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ini biarlah berdakwah itu dengan izin Allah. Gurunya pun ada. Siapa? Malaikat Jibril. Kalau aja biar masa sampai ini malaikat Jibril pensiun kata. Kita kalau mengaji dapat ilmu itu sebenarnya memberikan dorongan ilham itu siapa? Jibril. Ada penyangkapan Jibril ini nganggur aja ada. Artinya siapa yang menuntut ilmu diberi? Apa Allah Ta'ala hidayah atau ilmu lawaninya? Itulah tugasnya Jibril dan para apa? Anak buah Jibril. Kalau menyangka Jibril nganggur nih, nah ini kita disuruh nganggur sampai di rumah kita. Karena makhluk Allah Ta'ala ada yang istilahnya nganggur, ada. Karena sifat makhluk Allah Ta'ala yang namanya malaikat ini selalu taat dengan Allah sampai hari kiamat. Jadi subhanalladzi asra bi'abdihi ay bi Rasulillah. Allah dengan Nabi Muhammad, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram sampai masjidil aqsa. Ini kalau kita mengisahkan karena waktunya awas juga jam 10. Sanggup banyak keluar dia. Kalau nyakan sanggup kok dihanti langsung. Nurunin mau pander aja bisa sanggup aja. Mustahilnya dulu kalau sanggup. Ya kalau karena yang perlu leker yang ulun ini. Ya Allah, insyaallah sanggup aja. Ya Allah. Jadi apa peristiwa apa Allah Ta'ala mengisra mi'rajkan. Isra arti Isra perjalanan daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu titiknya, titik terakhir. Jadi pada waktu sebelum perjalanan Isra, Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril ini turun ke bumi. Dan pada hari itu, pada malam itu malaikat Jibril ini dilarang untuk apa? Bertasbih di langit dengan untuk menurut perintah Allah turun ke bumi. Siapa yang mengawal? Malaikat Mikail. Dalam riwayat lagi malaikat yang ketiga adalah Israfil. Turun ke bumi.
napa menemui Nabi Muhammad. Keadaan Rasulullah SAW ini napa berbaring di hijir Ismail. Merabah bahasa kita nih. Di mana? Di masjid. Berapa di masjid? Oh, aja, boleh aja. Yang kada boleh di masjid itu napa? Salah satunya tak rokok di masjid itu kada boleh. Tapi mau dilantar menjadi sok-sok aja. Kenapa? Karena masjid ini buniyal masjid ussisa 'ala taqwa. Dibina masjid itu atas ketakwaan karena merokok itu ada takwa lah. Nah, mudah merokok di teras saja. Ya kalau jangan di dalam masjid. Karena apabila ada tuan guru merokok di masjid itu nah kecuali jangan diiktibar orang wali lah. Ini orang awam aja. Karena orang wali ini macam-macam halnya. Bisa tuan wali misalnya merokok di masjid, misalnya kalau nanti jangan ditakur kita yang jauh. Karena hal wali ini yang mengatur Allah. Sama kayak kita awam nih, ya. Jadi mau kita nyamannya merokok di luar aja, jangan di dalam masjid. Teras, ya. Kenapa? Kalau bina kurang adab dengan Allah. Karena masjid itu rumah Allah. Itu juga maulidan. Jangan sampai kita maulid ini apa? Kurang adab. Ya, kurang adab dengan Nabi. Karena ada riwayatnya di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, di dalam kitab yang bernama Kitab Mukashifatul Qulub. Di situ dijelaskan seseorang lelaki ini daripada napa umat baginda Rasulullah ini bersalawat kepada Nabi. Sesudah bersalawat kepada Nabi, yang kata malamnya termimpi dengan Nabi. Pada waktu mimpi Nabi ini kada hampun cangang lawannya. Kurang hari pada waktu ketika bersalawat kepada Nabi itu langsung dimimpi Nabi. Ya kalau kemudahan ya kita nih kawan termimpi Nabi, kalau mudahan kawan. Karena nafas ini cuma cukup berdoa dan berikhtiar. Siapa juga sosok yang kita puji itu. Makanya bila orang telah sudah sahabat ketemu Rasulullah, cara inya mengajar, cara inya berdakwah pasti lain lawan settingan. Jadi ulah-ulah. Kenapa? Karena ada masuk lalu yang bicara itu belum ada masuk lalu. Kenapa? Karena ciri pertama ada pernah ditahui oleh Rasulullah. Hanya lain kurang saja yang bersekedar mimpi dengan Rasulullah itu kurang itu bujur di kalangan ngarannya ulama. Tapi di zaman ulil musufi kurang tuh lain ulama lagi sahabat daripada Rasulullah. Karena sahabat aja yang kau ketemu dengan Rasulullah ini. Makanya para habaib itu pada yang bersalawat bersair dengan Nabi langsung timbul Rasulullahnya dapat yaqazatan secara zahir melihat dengan Nabi. Kenapa? Karena pas lawan menghayati apa yang dibaca. Jadi seseorang tadi termimpi dengan Rasulullah. Jadi bertanya Rasulullah, Rasulullah, ataqdaru alayya wahai Rasulullah, apakah engkau marah dengan aku? La, dan Nabi aku pada marah. Lima dalam yaltabit alayya, kenapa engkau wahai Rasulullah pada melihat kepada aku? Ada menoleh? Kenapa sih jangan apa tak? Jar Rasulullah. Jadi dijawab Rasulullah, li anni la a'rifuka, bahwasanya aku ni kada kenal dengan engkau. Tapi umat Nabi, masalah doa Nabi. Tapi kada binatu aja. Ya Rasulullah, limadza la ta'rifuni wa innaka ta'rifuka ummataka min walidika. Bahwasanya engkau di dalam riwayat hadis bahwasanya engkau ini lebih kenal dengan umat engkau melebihi daripada kenalnya engkau dengan anak dan cucu engkau. Kenal kita. Ya Allah. Jadi dijawab Nabi, li annaka sholata alayya, karena bahwasanya engkau bersalawat dengan aku biqalbin ghafilin, dengan hati yang lupa kepada. Bersalawat, ingat Nabi tak? Ingat apa macam-macam ini kan? Ingat jualan kah? Ingat apa kah? Makanya hati ini pada waktu kita maulid nih dihadirkan hati. Kenapa? Karena ulama ahli sunnah wal jamaah, makanya ada pada waktu peristiwa maulid itu Nabi itu hadir di mana tempatnya? Di mahalul diam, tempat berdiri. An-Nabi dakan arus dakan arus dikruhu yuhyin nufus yuhyin nufus. Pada waktu orang asrakatu Nabi itu datang. Nah bisa jadi kada datang. Kenapa? Su'il adab dengan Rasulullah. Kita ini kurang adab dengan Rasulullah.
Hanya di itu. Jadi pas pada waktu si Rajo tadi mimpi, terbangun. Bangun apa? Langsungnya ba'au jabanat sahubi salati alaihi bidzikrih Nabi. Makanya mewajibkan dengan apa? Mewajibkan dengan dirinya untuk bersolawat dengan Nabi dan ingat dengan Nabi. Orang bahari ketika ditakur langsung asih. Kalau ketika ditakur langsung asih. Ini apa? Banyak orang umat akhir zaman ini sami'na wa asaina. Orang bahari sami'na wa ata'na ghufrana rabbana wa ilaikal. Ya Allah, sami'na, ya Allah, sami'na kami mendengar, wa ata'na dan kami taat. Mbah itu apa perlakuan Allah Ta'ala? Ghufrana rabbana, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bila orang kejar Allah Ta'ala taat, mendengar, inya sudah mendengar kawan taat, napa ghufranaka pasti diampuni Allah Ta'ala dosanya. Tetapi akhir zaman sebaliknya, sami'na wa asaina kami mendengar, cuek aja gin. Nya gin belum tentu masuk surga. Diajak orang baik itu ya ada akun. Sudah diberi luar duit akun benar. Padahal duit makanya tujuan iblis. Tujuan iblis bukan ada mengambil harta kita. Pernah latihan syaitan mengambil kendaraan, mobil, pangkat kan pernah. Tapi syaitan ini cuma mengambil satu bagian di dalam hati kita, yaitu adalah nafas keimanan, keislaman kita. Yaitu diambil secara menyeluruh oleh iblis. Napa? Dengan hatinya diambil. Bila hati ini sudah lupa dengan Allah Ta'ala, ada bergaduh-gaduh, biarnya sugih, biarnya berpangkat, biarnya dipandang. Tapi kenapa hatinya sudah diambil iblis, kada berguna lagi? Kenapa? Ada ingat dengan Tuhan. Ya kalau ada ingat dengan Allah, ada ingat dengan Rasul. Kenapa? Artinya hatinya dilupakan Allah Ta'ala. Wala tuti' man aghfalna qalbahu min dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furqa. Itu dalam surah Al-Kahfi. Wala tuti' man aghfalna, janganlah kalian taat, janganlah kalian ikut. Janganlah wala tuti' man aghfalna qalbahu, janganlah kalian ikut kepada orang yang sudah kami lupakan hatinya. An dzikrina, daripada ingat kami. Biarnya bapangkat tapi jangan pernah sembahyang dan dosa gini umpati. Janganlah. Itu tah umumnya tah. Kenapa jar Allah Ta'ala wattaba'a hawa, karena dorongan orang yang kada ingat dengan Allah Ta'ala pasti mengutamakan dorongan nafsu. Ada lagi nak mengutamakan Allah. Yang dalam Quran dan Nabi aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Nabi itu lebih utama, lebih baik bagi orang yang dasar beriman. Cirinya. Tapi masih mendorong mengumpati dorongan hawa nafsu ini, artinya kita banyak maksiat masih terjadi ketimbang amal ibadah. Wa kana amruhu furta, dan orang yang lupa dengan Allah Ta'ala perkaranya pasti kada baik. Nanti juga biarnya. Ada usah biar memaling-maling rumus logika yang lo Tuhan ya sudah bisa lainnya, apalagi kita yang sekedar kawannya atau dan sanaknya. Itu jadi pikiran. Makanya negara kita nih, ya kalau negara yang kita cintai ini kan apa aja balap macam-macam. Ada usah memaling-maling. Nah anak prajabatan dia bapak-bapak kan bersumpah dengan apa? Quran nih keramputannya. Jangan heran, betul balap. Kenapa orang-orang Yahudi bahari laman kitabnya Injil dan apa Taurat Zabur punya ada wani. Kita ini nah pada waktu dia apa masuk pemerintahan, masuk pegawai, nah jika aku sumpahnya kita dari perpikirannya. Nah betul. Ya, orang munafik. Innal munafiqi inna Allah jami'ul kafirin wal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Allah Ta'ala mengumpul antara orang kafir dan antara orang munafik dan orang kafir tempatnya di neraka jahanam. Itu sudah buktinya zaman kita ini. Kenapa? Para pejabat-pejabat itu banyak yang menyalahi daripada Al-Quran. Nabi sumpah dengan Al-Quran tapi ya, jangan korupsinya. Mana habis bantuan macam-macam. Ya Allah. Kenapa lantarannya dia tadi terlena dengan kehidupan dunia, karena dunia ini jadi iblis tanpa ada. Makanya yang iblis bisa mengambil satu bagian dari kita adalah hati kita, supaya kita ini kada ingat dengan Allah dan kada ingat dengan Rasulullah SAW. Jadi pemuda tadi napa ketika ia bangun mewajibkan dirinya berselawat kepada Nabi dan napa 100 kali selama sehari semalam. 100 gitu jangan mungkin 100 itu main kalau bulan ini namanya. Tapi memang 100 selawat bisa itu lah. Kenapa aja kada terbiasa benar. Makanya kita ini harus membiasakan diri supaya apa? Supaya kita ini kau berselawat dengan Nabi. Di dalam hadisnya
Man nasiya bi salawati alayya faqad akhta min tariqil jannah. Barang siapa kata Allah Ta'ala yang lupa, arti lupa karena bersalawat dengan Nabi, faqad akhta min tariqil jannah, maka orang itu tersalah jalannya menuju surga. Karena surga ini adalah kuncinya Allah Ta'ala dan dikunci dengan oleh Sayyidina Muhammad. Karena di pintu-pintu surga pasti tercapkan, bahkan di aras, di Lauhil Mahfuz tercatat La ilaha illallah wa Muhammadur Rasul. Itu cirinya, itu stempelnya pasti kita. Jadi jangan sampai kita ini kurang adab dengan Rasulullah. Jadi seorang laki-laki tadi apa? Habis inya bersalawat sehari, tak mimpi lagi dengan Nabi Muhammad. Di dalam mimpinya nyawa pader, ya Rasulullah, apakah kalian sudah menganggap ulun sebagai umat? Na'am ya Rasulullah. Jadi apa? Supaya kita ini ada perhatian kita terhadap sosok yang agung. Kenapa? Isra dan Mi'raj ini terjadi karena apa sebabnya? Karena ada sosok yang agung tadi, sosok Sayyidina Muhammad sallallahu. Jangan ada Nabi Muhammad, kenapa orang memperingati Islam, iman, Islam, Isra Mi'raj, bulan Maulid, bulan apa lagi? Bulan Ramadan. Adanya apa? Hari Raya Idul Fitri, ada Idul Adha. Kenapa semua syariat Islam ini terjadi? Satu sebabnya. Kenapa? Nisababi huwa Sayyiduna Muhammad, dengan sebab satu sosok yang agung, yaitu sosok Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad, ada waktu Maulidan. Ya Allah, apalagi Isra Mi'raj. Ada apa lagi kah? Bulan Ramadan. Apa lagi? Bulan apa? Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari yang agung itu sebabnya kenapa? Karena adanya Nabi Muhammad. Jadi supaya kita mengganang biar berubah hari, supaya kita ini mengganang dengan Rasulullah. Makanya biarnya ada amalan termimpi dengan Rasulullah, kita ini masih kadang mengganang dengan Rasulullah 50% 50-50 masih. Kan ada amalan hidup dari Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nuril azhar wal yaqudil amar wa nuril azhar wa sirrillahil akbar. Ada juga guru pandan Asy'ari bahari suku apa guru sekumpul memberi amanat sekira mimpi dan Rasulullah. Nama bacaannya Allahumma innaka jami'un nas li yaumin la raiba fihi ijma' bainana wa bain habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'alan yaqazatan wa manaman fid dunya wal ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biar pian hibah ke amalan itu, tapi hati kada mengganang dengan Rasulullah itu 50-50 masih. Yang ianya apa? Bersalawat lawan Nabi, lawan hati ini mengganang dengan Nabi. Kalau mengganang lawan kayak kita tak mengganang seseorang yang kita cintai, misalnya mengganang bini ya, kalau ada di rumah ada tapi sambil nak berapa apa bini ku di sana bisa mengganang harap semalam tuh mimpi dan bini kayak tujuannya kan bisi bini dah makanya pacaran karena semuanya faktornya bucin ya tahu dia yang hanya nih buta jin buta cinta malamnya apa mimpi. Nah itu juga harus ada sifatnya mengganang dengan Nabi. Makanya dalam hadis man ahabba syai'an aktsar min dzikri. Barang siapa cinta dengan sesuatu, niscaya lidahnya banyak mengucap Nabi Muhammad. Makanya dalam riwayat hadis, kecintaan ini sidqul mahabbati salasatu khisalin. Nah, apa saja mau akunya santai aja kita menjadi nabi kita. Apa saja lagi orang nyanyi yang subhana yang Allah berita. Jadi apa? Sidqul mahabbati salasatu khisalin. Benar oleh kecintaan kata Rasulullah dengan sebab 3 faktor, 3 cara. Yang pertama ayyak tara kalamil habibi ala kalamil ghairi. Bahwasanya orang yang cinta dengan sesuatu itu lebih memilih perkataan seseorang yang dikasihinya ditimbang dengan perkataan orang lain. Mun kita ini dasar cinta dengan Allah, dasar cinta dengan Rasulullah, untung kita ini banyak membaca Quran dan banyak membaca sholawat. Mun kita ini cinta dengan orang soleh, mau kada mau untung kita ini banyak membaca kitab. Tapi mun kita ini cinta kalau beginian pasti kalau pacaran itu kayak ini ya kayak ini terus jadi bener. Kenapa? Kecintaannya sudah. Ya, kalau kecintaan yang berlebih, yang pertama cirinya memilih perkataan kekasihnya ditimbang dengan perkataan yang lain. Kawan juga ada aku kuliah jagoan pacar pun yakon. Hadir berkuliahannya bahkan kuitannya kita menyuruhnya kan palunya. Kenapa? Orang ini sayangi jangan pun. Padahal kuitan tuh palunya bukan abang. Sampai apa? Sampai abang. Kalau abang menjadikan begitu orang kendaraan, orang nampak, abang begitu menjadikan sudah. Ya kalau jangan makanya jangan sampai kurang ajar kalau kuitannya. Kalau
Karena kesuksesan seseorang itu kenapa terlahir atau tercipta daripada kebaktian dengan kedua orang tua. Ulun tak pribadi dia boleh tanya di kampung ulun tak. Ulun kalau bini, maulah sekolahan, maulah ngurus majelis, maulah rumah kada pernah minta lalu bidan. Dah, apalagi yang makan kendaraan, orang pernah minta. Kenapa tak? Allah Taala ada dia, sebut dia. Dia mau ikuti sebutin aja dalil tak. Talibul ilmi takabbalallahu Taala birizki. Orang yang dia kata Rasulullah, ini kata Rasulullah bukan kata ulun. Orang yang menuntut ilmu kata Rasulullah, talibul ilmi takabbalallahu Taala birizki. Allah Taala menjamin rezekinya. Ini cuma si penuntut ilmu, bukan tuan guru. Orang yang menuntut ilmu asal niatnya pas menuntut ilmu, sekolah pesantren misalnya, atau mengaji berduduk tuan guru. Nah rezekinya itu urusan Allah, bukan urusannya lagi. Apalagi mau sudah levelnya tuan guru, nak motor dapat motor. Kenapa? Allah Ta'ala yang membuka geretek hatinya, tapi jangan dinyatakan. Ya kalau open aja bilang jadi tuan guru, ya sekira perlu salaman berapa kali, sekira dihormati orang, sekira perlu diberi orang mobil, jangan. Itu salah niat sebenarnya. Ya kalau bila niat sudah kayak itu ya Nabi pada yang terbawa bahwa ada minan nar, maka siap-siap menambah masuk neraka. Yang pertama tadi nampak benar oleh kecintaan bahwa ia memilih panderan kekasihnya ketimbang panderan yang lain. Yang kedua, ayyakhtara majalisaul habibi ala majalisaul ghairi. Yang ketiga yang kedua lebih memilih perkataan lebih memilih semajelis sekedudukan orang yang dikasihinya ketimbang dengan majelis yang lain daripada kekasihnya. Lihati orang soleh. Orang soleh banyak duduknya di mana? Ayat peristiwa Nabi Isra dan Mi'raj. La tushaddu rihal illa bisalasatil mawadhi'a. Janganlah kalian berpindah kata Nabi melainkan kepada 3 tempat. Yang pertama Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Lihat Nabi perjalanan Nabi dari satu masjid ke masjid lain. Tujuannya apa? Daripada satu ibadah ke ibadah yang lain. Perjalanannya Nabi. Jadi pun kita di dasar cinta dengan Allah dan cinta dengan Rasul, mau kita ini banyak duduk di majelis ilmu, banyak duduk di masjid, banyak duduk di langgar. Guna apa? Beribadah. Karena sudah disebut di dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Bahwasanya sesungguhnya orang yang memakmurkan masjidnya. Bukan pian nih, mau lihat hibah kurangnya. Itu tanda apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil. Itu ciri orang beriman dengan Allah. Mudah-mudahan keimanan kita terus menambah ya Allah. Ya Allah, katanya tidak bawa mati ini iman, Islam, ihsan. Ya kalau harta, kalau bawa mati kian tahu ya sebelum Nabi itu tahu Allah Subhanahu. Ya Allah, ada dia mati di bawahnya kerja spotnya. Nah, alatnya ada di bawah mati kan tak? Nah itu sebenarnya baginya kita nih, itu kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa orang yang sugih yang kita kenal aja, inya mati karena membawa satu pun daripada hartanya. Nah, apa artinya? Harta itu cuma titipan. Istilah kitanya hak guna pakai yang kita pakai pada waktu hidup dunia. Bisi kendaraan gunakan kendaraan biasa untuk ilmu, bisa berdakwah. Bisi mobil gunakan biasa berdakwah. Ini nukar mobil ke pantai, ke timur, Jubanar. Ya Allah, nukar kendaraan yang coba jangan masjid ke sana buruk dipakai. Sudah yang larang dalam rumah, kenapa jarang banyak penjahatnya dalam masjid? Ya Allah bilang sih baik, kita penjahatnya tadi. Kehabisan target, paksa di masjid diajarnya. Kehabisan target tadi. Jadi yang kedua, lebih memilih majelis kekasihnya ketimbang majelis yang lain. Itu ciri orang benar kecintaannya. Yang ketiga, ayyakhtara ridhahul habibi ala ridha'il ghairi. Dia lebih memilih kesenangan kekasihnya ketimbang dengan kesenangan orang lain. Jadi kita ini napa jar Allah Ta'ala, misal kesenangan Allah Ta'ala menyuruh kita ini napa sembahyang, puasa. Zakat. Nah, itu gawian amal ibadah yang maulah Allah Ta'ala itu senang, makanya yang kita gawi. Bicara Rasulullah, napa perintah Rasulullah, napa tolibul ilmi, rancang untuk ilmu, supaya kita tahu mana yang gawian itu baik dan mana buruk. Itu tak. Bila kita menuntut ilmu, Rasulullah sana. Ini apa? Untuk dipindah. Kita akan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Benar. Ya kalau sudah di majelis ilmu ya Allah, ya Allah. Sudah di urusan TV dikagumi pulang yang Kristennya toh. Makanya dari Nabi yusyarul mar'u ma'aman ahab, dikumpulkanlah seseorang itu beserta orang dia cintai. Ketujuh apa? Hobi badar ini apa bahasa kita nih? Penggemar berat. Amanda Menopo bisa dalam menerangkan Amanda Menopo juga ya. Maaf kejujuran pun tapinya. Ya kalau ini kita bayar aja. Makanya kecintaan kita nih pas kadang cintailah kepada seseorang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Cintailah keluarga Nabi, cintailah sahabat-sahabat Nabi, istri Nabi, anak Nabi. Ini yang ditakuni Amanda Menopo orang mana dia tahu benar. Ayah anak Nabi, istri Nabi tahulah. Siti Khadijah dia pun tahu ikamnya. Jadi kada tahu lalu yang lain anak Nabi kan kada tahu dia kan. Padahal yang mengena dengan sosok apa tak Nabi Muhammad dan pula warga Nabi itu fardun alaina itu menjadi kefarduan atas kita. Kita kada pinando ya berdosa. Menang sekedar Amanda Menopo aja kita ambil yang aja ya lah contohnya nih. Mau sekedar Amanda Menopo jangan berdosa juga. Yang melihat hati ya sudah. Makanya tekniknya jadi guru kan. Jadi guru kali melihat TV itu tekniknya ada sih kira-kira pahala. Ketika kita melihat perbuatan yang ada di film TV ini apa? Nah, hati kita ini harus muar. Jadi